Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Abi semuanya? Semoga keadaannya selalu sehat walafiat. Dan senang sekali di semester 2 ini Abi Muslim akan terus menemani pembelajaran secara online di portal SD Ar-Raudah yang bisa terus kalian pelajari hingga akhir semester nanti. Di semester 2 ini, untuk pelajaran fikih kelas 5, Abi Muslim akan membahas pelajaran 3 tentang kurban. Ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, hadir di dunia. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada dua anak Nabi Adam alaihi salam untuk melakukan ibadah kurban. Salah satu anak Nabi Adam, yaitu Habil, memberikan sesuatu yang terbaik untuk dikurbankan. Berbeda dengan Qabil, ia memberikan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk. Ia tidak ikhlas dalam melakukan ibadah kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menerima ibadah kurbannya itu. Allah menerima kurban yang dilakukan oleh Habil. Habil menunjukkan keikhlasan dalam melaksanakan perintah kurban. Pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam tersebut bukan landasan disyariatkannya penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Landasan sejarah ibadah kurban yaitu peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui sebuah mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya dari Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa ini merupakan gambaran cinta yang tulus dan ketaatan yang tinggi seorang hamba kepada Tuhannya, sampai merelakan anaknya sendiri untuk dikurbankan demi menjalankan perintah Tuhannya. Ia yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Allah Maha Adil sehingga tidak akan mencelakakan dan menzolimi hambanya. Semua itu terbukti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap-siap untuk menyembelih anaknya. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor domba yang menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masalah kurban diceritakan kembali di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Pendalaman materi. A. Pengertian dan hukum kurban. 1. Pengertian kurban. Kurban disebut juga al-udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari raya Nahar atau haji. Secara bahasa, kurban artinya adalah dekat atau mendekat. Sementara menurut istilah syara atau hukum Islam, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya, hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. 2. Hukum kurban. Berkurban hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW atas orang yang memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut. Islam, merdeka atau bukan hamba sahaya, mampu untuk berkurban, baligh lagi berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yuqribanna musallana." Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk berkurban dan ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad. Ukuran mampu berkurban hakikatnya sama dengan kemampuan seorang hamba mengeluarkan sodako, yakni mempunyai kelebihan harta setelah terpenuhi semua kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan penyempurna yang umum bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. An Ibni Abbas qala Rasulullah SAW, umirtu bin nahri walaysa biwajib. Artinya, Nabi SAW telah bersabda, aku disuruh menyembelih kurban. Kurban itu sunnah bagi kamu sekalian. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum sunnah ini bisa menjadi wajib oleh satu sebab berikut. Pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ia berkata, ini adalah hewan udhiyah atau kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Nah, anak-anak Abi sekalian, kiranya cukup sekian pertemuan kita untuk materi pembelajaran tentang kurban kali ini, dan Abi akan melanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan kedua. Pesan dari Abi, tetap semangat belajar di rumah, dan selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.